Hai sahabat Jevlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Kali ini gua mau update mengenai tank hiu yang gua punya. Kalau sahabat-sahabat Jevlog pernah ngikutin konten kita di sebelumnya, bahwa tank hiu kita lagi diserang bakteri cyano. Jadi sudah banyak input-input dari orang-orang yang memberikan penyebab kenapa bakteri cyano itu bisa timbul di tank hiu gua. Yang pertama, Coach Jeffrey sudah informasikan pada saat dia skip akuarium ini. Akuarium ini masih tetap ada. Nantinya kita akan buat sesuatu kejutan di space ini. Space ini akan, nanti deh, tunggu gua ada waktunya. Nanti gua mau buat konten hunting dan belanja akuarium 19 mili OC di sini dengan lebar 2 meter. Nah, untuk apa? Tentunya untuk predatoran, tapi predatoran apa? Nanti kita lihat. Itu tempered deh kalau nggak salah. Tapi kita nanti coba lihat speknya deh. Karena gue belum sempet ke tempat akuariumnya. Jadi gue belum tahu detail dari akuariumnya. Nanti kita lihat bareng-bareng pada saat gue punya waktu. Nanti kita buat konten sekaligus buat konten hunting di sana. Oke? Nah, kita lanjut ke sini. Nah, dari Coach Jeffrey waktu setup itu pernah mengatakan bakteri cyano juga karena kurangnya arus, adanya makanan atau kotoran yang terpendam di karang-karang ini. Kemudian dari Koniko juga langsung bilang itu cyano itu karena kurangnya arus atau wave maker. Nah, jadi gua akalin wave makernya turunin lagi supaya bisa dorong kotoran sini, tapi nggak akan ngaruh sih, gua harus nambah lagi wave makernya. Jadi nanti pada saat gua hunting akuarium atau gua beli akuarium baru, gua akan beli wave maker lagi gitu sahabat Jevlog. Kalau wave makernya ini harusnya ditaruhnya di lurus kiri kanan begini. Tadi kan gua taruh lurus biar nggak ada dead spot, jadi gua taruhnya begini wave makernya. Tapi sekarang ini kan gue ngirit beli satu, ya kan gue beli begini. Memang XF350 Max Spec ini kenceng, tapi tetap nggak semua wilayah tercover. Nah, nanti di sini sama di sini nanti kita taruh yang di sini. Jadi satu modul ini kan bisa langsung buat 2 wave maker. Jadi gue tinggal beli 2 lagi di sini, tinggal langsung tembak ke sana. Yang outputnya ke sini, jadi udah ada flow yang mati di tank ini. Begitu juga Ko Brian yang dari Surabaya menginformasikan bahwa ini karena adanya dead spot, karena lampu yang terus-menerus gua tidak matikan, gua nyalakan 24 jam. Nah, karena gua ada alasan tersendiri kenapa gua nyalakan 24 jam. Karena begitu gua baru nyalakan si lampu, ikan hiunya akan panik dan geradakan. Pada saat lampu panik, kita lewat juga, ikan hiunya akan panik. Jadi gua kemarin itu mengakali dengan 24 jam, tapi setelah gua tahu informasi dari Ko Brian bahwa penyalaan lampu dengan intensitas 24 jam itu nggak bagus juga, hiunya butuh istirahat. Jadi gua udah mulai matikan. Sekarang ini malah gua matikan 24 jam setelah gua bersihkan ini. Nah, jadi ini kondisinya sudah bersih. Kemarin itu gua belum sempat buat video pada saat si koral dibersihkan oleh kiper gua. Jadi itu kemarin tuh kiper gua bersihkan dengan tongkat di batu, di dead rocknya, kemudian di pasir-pasirnya, di dead rocknya semua, di dinding apa segala macam. Kemarin tuh cyano juga sudah sampai tumbuh di wave makernya. Sekarang sudah nggak ada, sudah dibersihkan. Oh ya, ada yang bilang ikan trigger atau banyak yang ngomong yang di komen bahwa ikan itu merusak karang, merusak koral dan segala macamnya. Perlu diperhatikan, ini tank fish only, ini dead rock. Dia mau merusak ya silakan dirusak, kecuali tank reef yang di sana. Jadi memang tipikal dia memang suka gigit-gigitin karang atau koral. Jadi nggak masalah karena di sini nggak ada. Ini dead rock semua, nggak apa-apa. Gitu sahabat Jevlog. Kemudian balik lagi ke sini, sudah dibersihkan seperti itu, pasti langsung tank ini berkabut banget 1-2 jam. Cuman gua nggak sempat videoin karena lagi ada di Surabaya. Kita kejar waktu karena tank ini mau diliput oleh salah satu stasiun TV kemarin. Jadi kita cepet-cepet beresin segala macamnya itu oleh sama kiper Jevlog. Langsung 2 jam ini begitu di kibas-kibas, dibersih-bersihin 2 jam langsung keruh banget airnya. Tapi 2 jam juga dia langsung bening, jadi cepet. Jadi cuma tinggal ganti filter close supaya tidak tersumbat gitu sahabat Jevlog. Setelah itu kita matikan lampunya sampai sekarang, sampai hari ini 24 jam nggak mati-mati lampunya.
Gitu sahabat Jevlog. Nah sahabat Jevlog, jadi gue mau berbagi sedikit, mau sharing sedikit tentang bagaimana sih kita bisa pelihara hiu tapi jangka panjang atau nggak sedikit-sedikit mati. Kemarin tuh gue sempat di DM, kok hiu gue udah 2 kali beli mati, udah besok 3 kali beli mati. Nah itu biasanya yang menentukan di mana kita beli, dari mana si pembeli, dari mana ikan hiu itu berasal, dan bagaimana proses rekondisi. Yang paling penting ya proses rekondisi, proses yang dari alam yang begitu besar, habis itu kita pindah ke akuarium yang kecil. Ini 2,5 meter kali 1,20 meter, tingginya 1 meter aja masih hitungannya kecil menurut sahabat-sahabat Jevlog. Bagaimana kalau ada yang pelihara di ukuran akuarium 1,5 meter kali 80 kali 80, atau enggak ada yang pelihara 2 meter kali 80 kali 80, lebih kecil lagi. Makanya itu proses rekondisi itu sangat menentukan. Kenapa? Karena pada saat, jadi gini, gue tanya pembelinya dulu, dia awalnya dapat dari mana. Menurut pembelinya dia dapat dari penangkaran. Nah kalau sahabat-sahabat Jevlog bingung penangkarannya ada di mana segala macam, mau langsung ke penangkaran, nggak mau ke penjualnya, maunya ke penangkarannya langsung, silakan bisa cek di Google. Penangkarannya ada di Karimun Jawa, di Pulau Seribu, dan juga ada di Bali. Nah terserah nih teman-teman mau cari yang mana penangkarannya. Jadi teman searching aja, teman-teman searching, nanti cari yang paling dekat sama sahabat-sahabat Jevlog. Habis itu kalau gue pribadi, gue belum sempet dan belum punya waktu untuk bisa langsung datang ke penangkarannya. Jadi gue melalui pihak kedua untuk menjadi penjual ke gue. Karena lumayan jauh juga, perlu pakai kapal juga, nggak singkat juga waktunya. Proses janjian, perizinan itu nggak gampang. Nah kemudian balik lagi, jadi si penangkaran itu sudah tahu siklus-siklus dari black tip ini akan lahir. Jadi begitu dia ada kelahiran, diambil anakannya, kemudian tapi nggak diambil besar-besaran juga ya, secukupnya aja, karena dia punya keramba juga nggak gitu banyak, punya penangkarannya nggak gitu besar. Jadi dipindahkan ke keramba, habis itu direkondisi di sana dari alam yang begitu luas, dipindah ke keramba, tetap masih di laut, masih di salinitas laut, cuman ruang lingkupnya yang makin jadi lebih kecil. Ruang lingkup makin jadi lebih kecil sehingga si ikan hiu perlu proses adaptasi. Setelah adaptasi di sana, sudah mau makan, sudah stabil di sana, baru pelan-pelan dipindahkan lagi ke bak beton, bak semen. Dari bak semen juga direkondisi lagi, distabilkan lagi, sudah mau makan, sudah bisa stabil, baru dipindahkan ke akuarium. Setelah di akuarium sudah mau makan, sudah mau stabil, baru dilempar ke penjual dan penjualnya baru jual ke gua. Jadi prosesnya juga nggak segampang itu. Kalau misalkan sahabat-sahabat Jevlog langsung beli dari yang nggak tahu dari mana asal usulnya, ya ujung-ujungnya dikit-dikit mati. Nah ujung-ujungnya kasihan dan juga ujung-ujungnya jadi mubazir, ujung-ujungnya mempercepat kepunahan. Begitu sahabat Jevlog. Jadi inilah tank hiu yang Jevlog punya. Nantinya Jevlog ada mau hunting lagi ikan predator untuk air laut di sini. Nanti ikan apa yang gue dapat nanti tunggu di next konten, gue hunting lagi untuk menuhin tank ini, karena tank ini masih agak sepi, cuma ikan-ikan ini. Kemudian kalau hiunya menurut gue sih udah cukup, hiunya ini makin gede. Untuk informasi sahabat-sahabat Jevlog, hiu black tip itu bisa bertumbuh sampai, yang jantan itu bisa bertumbuh sampai 1,5 meter dan yang betina bisa tumbuh sampai 2 meter. Jadi kalau sahabat-sahabat Jevlog mau pelihara hiu dengan waktu yang cukup lama, ya pikirkan juga tempatnya. Kalau gue pribadi, gue sudah mempersiapkan tempatnya. Gue juga lagi sudah bangun glass pond, gue sudah ada jam tank gue supaya bisa dipindahkan nantinya ke sana kalau memang ini sudah besar. Dan ini juga nantinya gue bisa buat pelihara ikan yang lainnya. Jadi ini bisa gue pindah ke tempat yang gue sudah punya. Jadi tempatnya harus besar, tempatnya juga harus siap. Jangan sampai kita punya ikannya dulu, begitu sudah besar baru bingung kita mau taruh kemana, ujung-ujungnya malah mati di kita. Sayang. Gitu sahabat Jevlog. Nah gitu aja sahabat Jevlog, update kondisi tank Jevlog.
Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jam Vlog. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.